Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, dosen uji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nala dengan NJM 878. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya dengan judul perencanaan prototipe sistem absensi mahasiswa menggunakan RFID dan ESP berbasis AID dengan notifikasi Telegram serta sinkronisasi data otomatis saat koneksi internet kuliah. Nah, jadi penelitian itu bertujuan untuk mengatasi permasalahan kehilangan data absensi ketika koneksi itu internet terganggu ataupun melakukan mekanisme file share. Next. Nah, pada slide ini yaitu agenda presentasi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan alur presentasi yang akan saya sampaikan. Nah, jadi yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini menjelaskan permasalahan dan motivasi penelitian, dan yang kedua ada rumusan dan tujuan. Di sini pertanyaan dan target penelitian. Yang ketiga ini adalah tujuan pustaka, landasan teori dan penelitian terkait. Dan yang keempat ada metode penelitian, prototipe, arsitektur dan pengujian. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan pembahasan, implementasi dan skenario pengujian. Dan yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, next. Di slide latar belakang ini, pada penelitian itu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Yang pertama ini adalah absensi manual, rawan titip absen dan kesalahan pencatatan. Di sini tuh seperti adanya kemungkinan titip absen serta pencatatan itu sering terjadi. Yang kedua ini adalah kapitasi data lambat tidak real time. Dan ketiga, yang misalnya di sini ada sistem IoT konvensional bergantung penuh pada internet. Dan selanjutnya ada data absensi di saat koneksi jaringan terputus atau loss. Selanjutnya ada sindrom untuk fitur pada sistem absensi secara dahulu. Jadi yang menjadi keunggulan penelitian ini adalah mekanisme file share, yaitu ketika internet terputus, data itu tidak hilang, tapi disimpan terlebih dahulu pada memori lokal menggunakan SPFS. Terus kemudian akan disinkronisasi secara otomatis saat koneksi internet kembali normal. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah yang tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya yang pertama ini ada bagaimana sih merancang prototipe sistem absensi dan ESP 32 berbasis IoT. Yang kedua, bagaimana sih RFID digunakan sebagai media identifikasi mahasiswa. Yang ketiga adalah bagaimana notifikasi real time dikirim via Telegram bot. Yang keempat adalah bagaimana mekanisme sinkronisasi otomatis saat internet pulih. Dan yang kelima terakhir adalah bagaimana sistem mengurangi resiko data loss saat jaringan terganggu. Terus tujuan penelitian ini adalah merancang prototipe sistem absensi RFID dan ESP 32 berbasis IoT. Kedua, merancang alur RFID sebagai identifikasi mahasiswa. Yang ketiga adalah merancang penerimaan notifikasi via Telegram bot. Keempat, ada merancang penyimpanan lokal saat koneksi terputus. Yang terakhir ada merancang sinkronisasi data otomatis saat internet pulih. Next. Nah, selanjutnya ini ada landasan teori dan teknologi. Nah, jadi pada penelitian ini terdapat beberapa teknologi yang dilakukan. Yang pertama ini adalah ada RFID
RFC 522 yang berfungsi sebagai UID atau identitas unik dari kartu mahasiswa. Selanjutnya ada ISP 32. Nah, jadi ISP 32 itu yaitu microcontroller yang menjadi pusat pengendalian sistem. ISP 32 juga memiliki koneksi Wi-Fi serta memori SPFS yang digunakan sebagai penyimpanan data sementara. Nah, kemudian terdapat konsep Internet of Things yang menggunakan perangkat dapat saling terhubung melalui jaringan internet sehingga data absensi itu dapat dikirimkan secara real time. Nah, selanjutnya ada penelitian ini juga menggunakan Telegram API untuk mengirimkan notifikasi absensi kepada dosen ataupun admin secara otomatis. Nah, jadi berikutnya terdapat mekanisme sinkronisasi data, yaitu proses mengirim data yang sebelumnya tersimpan di memori lokal setelah koneksi internet kembali tersedia. Sedangkan untuk pengujian sistem di sini saya menggunakan block texting, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat kode program. Next. Jadi di slide 6 ini metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya ambil ini yang digunakan ini adalah prototype. Terus tahap yang pertama yang saya lakukan adalah pengumpulan kebutuhan, yaitu dengan melakukan studi pustaka dan analisis terhadap permasalahan yang ada. Dan yang kedua, di sini ada tahap pencatatan perancangan cepat, yaitu membuat desain, arsitektur, dan flowchart. Dan yang selanjutnya yang saya lakukan di sini penulisan kode program menggunakan Arduino IDE dengan bahasa C++. Terus setelah program selesai dibuat, yang saya lakukan yaitu mensimulasikan menggunakan kompi simulator. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan pengujian sistem menggunakan metode black box testing pada 3 skenario utama. Nah, jadi pada penelitian ini perangkat keras yang digunakan yaitu ISP 32, RFID, dan kartu RFID. Sedangkan perangkat lunak yang saya gunakan di sini adalah IDE, terus Wi-Fi simulator, Telegram bot, API, dan database server. Next. Di slide selanjutnya di sini ada arsitektur dan flowchart system. Nah, jadi pada slide ini alur kerja sistem secara keseluruhan. Pada proses pertama dimulai dari ketika mahasiswa menempelkan kartu RFID pada sensor, terus sensor akan membaca ID kartu, kemudian mengirimkan data ke ISP 32. Selanjutnya ISP itu akan menerima atau memeriksa apakah koneksi internet ini tersedia atau tidak. Nah, apabila internet itu tersedia, data absensi langsung dikirim ke database server dan sistem juga mengirim notifikasi ke Telegram. Nah, jadi namun apabila internet itu tidak tersedia ataupun putus, data tidak langsung hilang, melainkan disimpan terlebih dahulu pada memori lokal menggunakan SPI FFS. Nah, ISP 32 ini kemudian akan terus melakukan pengecekan koneksi internet secara berkala. Jadi ketika koneksi kembali normal, seluruh data yang tersimpan akan dikirimkan secara otomatis ke database dan Telegram. Dengan mekanisme tersebut, data absensi
tetap aman meskipun terjadi gangguan jaringan. Oke, next. Nah, di sini ada implementasi perangkat kerasnya. Jadi pada tahap implementasi digunakan modul RFID yang dihubungkan dengan ESP32 menggunakan protokol komunikasi SPI. Pada tabel tampilan konfigurasi pin antara RFID dan ESP32 seperti pin MISO, MOC, SCK, SDA, S dan pin satu daya. Di sini sudah terlihat untuk RFID 3.3 volt ke ESP 3 volt. Di sini menggunakan tenaga supply dari utamanya. Nah, jadi yang selanjutnya ada RFID. Di sini ada NST atau reset dan menuju ke ESP32 D22 itu pin reset modul. Selanjutnya ada QND, ke QND, ground system, terus MSO, ke D19, master pin self out, MOC, di ke D23, master out self pin, terus SCK, D18, serial color, terus SDA, D5, self stacks. Nah, next. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian file safe system. Jadi pengujian ini dilakukan pada 3 skenario. Nah, skenario yang pertama ada online, skenario kedua ada offline, dan skenario ada offline. Nah, skenario pertama ini adalah kondisi online, yaitu ketika internet tersedia pada kondisi ini, data absensi berhasil dikirim ke server dan notifikasi tidak diterima dengan baik. Dan data skenario yang kedua, di sini ada kondisi offline, yaitu ketika koneksi internet terputus. Pada kondisi ini sistem berhasil menyimpan data memori lokal menggunakan SPFS sehingga terjadi kehilangan data. Skenario ketiga ini adalah kondisi vary, yaitu ketika koneksi internet kembali tersedia, ketika berhasil mendeteksi perubahan tersebut, kemudian melakukan sinkronisasi otomatis terhadap seluruh data yang sebelumnya tersimpan di memori lokal. Jadi berdasarkan hasil pengujian seluruh skenario berhasil dijalankan sesuai yang diharapkan dan diterima dengan kehilangan data selama proses pengujian. Oke, next. Slide yang terakhir, kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa prototipe sistem ini absensi RFID dari ESP32 berhasil dirancang dan mampu bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Jadi sistem berhasil membaca kartu RFID sebagai identitas mahasiswa, mengirimkan notifikasi melalui Telegram, menyimpan data ketika koneksi internet terputus, serta melakukan sinkronisasi otomatis ketika koneksi kembali normal. Ya, jadi untuk pengembalian selanjutnya, sistem itu tidak dapat diterapkan pada perancangan keras secara langsung. Ditambahkan modul RTC agar pencatatan waktu lebih akurat saat offline, serta diintegrasikan dengan dashboard berbasis web untuk mempermudahkan proses monitoring. Jadi demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Bila ada pertanyaan pada Bapak dosen dan dosen ini, saya kembali. Oke,
berdasarkan hasil studi literatur dan observasi masih banyak sistem absensi berbasis IoT yang sangat bergantung pada internet, koneksi internet. Jadi ketika internet terputus, data absensi itu berpotensi gagal dikirimkan bahkan dapat hilang. Kondisi tersebut menjadi permasalahan karena data kehadiran itu merupakan informasi yang paling penting. Nah, selain itu juga beberapa penelitian sebelumnya telah menggabungkan sistem absensi berbasis RFID dan ESP32. Namun, sebagian besar belum menggunakan mekanisme file share yang mampu menyimpan data secara lokal ketika offline dan melakukan sinkronisasi otomatis saat koneksi internet dari normal. Jadi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan merancang prototipe sistem absensi yang lebih andal dengan memanfaatkan penyimpanan lokal menggunakan SPIFS serta sinkronisasi otomatis sehingga resiko kehilangan data yang dapat diminimalkan. Ini dia pakai ESP32 ya. Kenapa sih Anda menggunakan ESP32 ini? Baik. Kenapa saya menggunakan ESP32? Jadi ESP32 ini saya pilih karena memiliki WiFi bawaan settingan cocok untuk aplikasi Internet of Things. Selain itu ESP32 memiliki kapasitas memori yang cukup untuk menjalankan program serta mendukung penyimpanan dan lokal menggunakan SPIFS dibandingkan controller yang lain seperti Arduino. ESP32 yang lebih sesuai karena tidak memerlukan modul WiFi tambahan dan memiliki performa yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.